Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Takdir, gimana kabar? Alhamdulillah Pak, sehat-sehat. Oke, Om Takdir, Om Doktor Insinyur Takdir Sarip STMT. Hari ini kita mau bahas apa nih Pak? Ini Pak, jadi baru-baru ini kita ini kan lagi dalam masa pandemi. Jadi salah satu solusi adalah kita akan memperkenalkan aplikasi yang namanya Learning Management System, di mana aplikasi tersebut nanti akan membantu mahasiswa kita dalam mengakses materi perkuliahannya, begitu Pak. Oke, Learning Management System yang telah diperbaharui di Universitas Muslim Indonesia, yang dimana nantinya mahasiswa baru, mahasiswa lama akan aktif mengikuti kegiatan akademik di sini. Oh iya Pak, betul Pak. Oke, namanya apa itu? Namanya yang di launching ini Pak, Kalam. Kalam. Iya. Kalam. Kalam. Ada brand Kalam, istilahnya Kalam. Kepanjangannya? Sebenarnya kalam itu diambil dari Pak, Al-Quran yang artinya pelajaran. Oh, pelajaran. Ya. Jadi ini adalah proses pembelajaran. Karena di sini semua proses pembelajaran, proses kegiatan akademik mulai dari kuliah, mata kuliah bisa diunduh, betul, Pak. Terus video-video, tugas-tugas, absensi, apalagi Pak? Termasuk Pak, tutorial secara online Zoom. Bagaimana kita kuliah online di masa pandemi ini, dan ini lebih murah dibanding Zoom. Iya betul Pak, karena ini kan pertama tentu tidak membutuhkan registrasi. Iya, jadi kita tinggal langsung pakai. Kemudian ringan juga karena dia berjalan dari web Pak. Oke, jadi basisnya website. Oke, betul, iya. Kita mulai teman-teman. Kita mulai bagaimana tutorial kita menggunakan atau mengoperasionalkan Kalam, Learning Management System Kalam ini. Baik dosen, karyawan maupun mahasiswa. Baik mahasiswa lama maupun mahasiswa baru. Ini yang penting diketahui. Silakan Pak Takdir, bagaimana memulainya? Terima kasih Pak. Jadi di sini saya akan memperagakan pada pertama tentu adik-adik mahasiswa ya, bagaimana cara kita dalam menggunakan atau join di aplikasi LMS Kalam. Nah pertama, karena ini Kalam adalah aplikasi yang berbasis web, maka tentu kebutuhan pertama adalah kita harus memiliki web browser, dan yang kedua tentu koneksi internet. Nah untuk web browser silakan adik-adik memilih, ada yang Mozilla ataupun menggunakan Chrome ya. Nah di sini saya akan atau Explorer Windows Explorer. Nah di sini saya akan memperagakan bagaimana cara mengakses Kalam. Nah yang pertama adik-adik saya juga baru belajar nih, sekalian belajar. Sekalian belajar. Oke. Jadi pertama di alamat URL ini, web address ini kita mengetikkan Kalam, alamat URL-nya adalah kalam.umi.ac. Jadi browsernya terserah mau pilih apa browsernya, mau Pak, Chrome, mau apa. Setelah masuk ketik kalam.umi.ac.id. Oke. Nah setelah itu maka kita tunggu beberapa saat, maka akan muncul layar utama atau jendela utama dari Kalam ini. Nah kemudian selamat datang di Universitas Muslim Indonesia, kampus berilmu amalia, beramal ilmiah, gitu Pak. Dan berakhlakul karimah. Nah untuk masuk ke dalam aplikasi maka tentu kita membutuhkan account yang sudah disiapkan ya. Untuk masuk klik login. Nah di sini kita akan masukkan username dengan password. Untuk adik-adik mahasiswa, username-nya adalah STB-nya. Ya, jadi untuk bikin akun, username-nya kalau mahasiswa NIM-nya, nomor induk mahasiswanya, atau kalau mahasiswa lama stambuknya, STB-nya. Kalau dosen? Kalau dosen NIDN-nya Pak. NIDN. Kalau karyawan? Kalau karyawan belum ada Pak. Ini fasilitas untuk dosen dan mahasiswa. Iya, betul, Pak. Sekali lagi anak-anakku sekalian, saya ulangi, untuk bikin account untuk mahasiswa pakai NIM atau stambuknya. Oke, ini kita uji coba. Ya, ini saya pakai akun
Oke. Ya, kemudian masukkan Password langsung iya, Pak. sesuai dengan password yang mudah diingat oleh mahasiswa ya dan dosen. Betul, Pak. Ya. Setelah itu kita klik tombol login atau tombol panah ini Ya. untuk masuk ke dalam ya. Jadi ini adalah tampilan awal atau kita biasa sebut sebagai dashboard dari aplikasi Kalam. Nah, Dan ingat jangan pernah lupa passwordnya. Betul, Kalau Pak. dilupa, Kalau dilupa, ada caranya. Bisa, Pak. Nanti ada tombol lupa password, nanti Oke. akan tersinkronisasi dengan email yang sudah diregistrasi di dalam Kalam. Oke. Iya, Pak. Nah, di sini di dalam dashboard ini adalah berisi informasi mengenai mata-mata kuliah apa saja yang kita ikuti pada semester ini. Ya. Ya, jadi kalau sekarang ini saya login status sebagai mahasiswa. Ini adalah mata kuliah yang saya ikuti. Ya. Nah, untuk mengakses materi ajar, kita tinggal adik-adik mahasiswa tinggal memilih mata kuliah akan diakses. Ya, misalnya saya mau mengakses mata kuliah ini komputasi. Ya, komputasi proses. Komputasi proses. Ya. Nah, di sini dosen sudah menyiapkan beberapa hal yang terkait dengan aturan atau tata tertib perkuliahan, kemudian kontrak kuliah. Nah, di sini juga sudah disiapkan absensi nanti yang akan bisa dipakai untuk melakukan absensi. Jadi kalau mahasiswa masuk langsung absen. Iya, Pak. Oke. Langsung absen sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh dosennya. Oke. Berarti kalau mata kuliah jam 7.30 sampai jam 9, berarti di rentang waktu itu bisa absen. Betul, Pak. Iya. Lewat dari itu atau sebelum itu nggak bisa Nggak absen. bisa, betul, Pak. Oke. Iya, karena sudah diset jadwalnya oleh dosen. Ya. Kemudian di sini juga kita kita bisa melihat beberapa materi yang sudah Berarti bisa terlambat dong Pak Takdir. Saya terlambat setengah jam bisa absen. Iya, Pak, sebenarnya kalau dari sini bisa. Ya, tinggal ini nanti kejujuran dari mahasiswanya. Oke, Ya, itu, oke. iya. Karena yang namanya online itu kan. Iya. Iya. Kalau di offline kan terlambat 15 menit biasanya tidak bisa masuk Bisa kelas. masuk, betul, Pak. Ya. Berarti kalau di online di sini berarti tinggal dosennya yang verifikasi nanti. Iya, betul, Oh, Pak. ini Iya. sudah setengah jam 20 orang. 20 Berarti orang, kalau ada tambahnya satu, Iya, betul, Pak. ada lewat jendela masuk. Iya, jadi nanti kelihatan di situ, Pak, jamnya kapan dia Absen. mengabsen. Oke, Iya. oke, oke. Kelihatan, Pak, kapan dia mengabsen. Berarti jam absen itu sebenarnya mestinya masuk di kontrak perkuliahan ya. Iya, betul, Ya. Pak. Jadi makanya di sini ada beberapa hal yang diatur di dalam tata tertib. Ya. Jadi dosen sudah melakukan sudah memberikan tata tertib, ya nanti berlaku untuk semua mahasiswa di dalam kelas ini. Oke. Gitu, Pak. Nah, di sini untuk mengakses materi tinggal adik-adik memilih materi apa yang akan dilihat. Nah, Misalnya pertemuan pertama Pak Takdir. ya, betul, Pak, ya. Nah, di pertemuan pertama ini dosen sudah menyiapkan 2 materi. Ya. Yang pertama materi dalam bentuk video, kemudian ada materi yang dalam bentuk file yang bisa diunduh. Coba deh yang video. Ya, misalnya ini, Pak. Misalnya kita ingin melihat materinya seperti apa nih? Yang pendahuluan ya, Ya. tinggal diklik. Ya, nanti akan ditampilkan video seperti ini. Ya, berarti Pak Takdir sekarang memberi contoh sebagai mahasiswa. Dia masuk akun ini Ya. seolah-olah seperti mahasiswa. Betul, Nah, Pak. Anda tadi masuk kuliah komputasi proses pertemuan pertama. Ini videonya. Ini videonya, betul. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Ya. Ini kalau materi dalam bentuk video. Video. Nah, kalau adik-adik mau kembali tinggal klik menu ini ya. Menu apa itu Pak Takdir? Ini untuk Pak, menu Kembali. istilahnya kembali ya. Oke. Kembali ke kelas. Ya. Oke. Nah, misalnya kita ingin mendownload materi yang sifatnya yang dalam bentuk file ya, tinggal diklik nama filenya. Oke. Ya, kemudian nanti akan ditampilkan seperti ini, kemudian Silakan download. silakan download, betul, Pak. Download dengan tombol download yang ada di pojok kanan atas. Ya. Enak dong mahasiswa sekarang ya, nggak ada lagi fotokopi ya. Betul, Pak. Tinggal download. Dan semua materi ada dalam genggaman. Oke. Ya, itu Berarti konsep. konsepnya semua Ya. ada dalam genggaman. Semua Oke. materi dalam genggaman. Ya, Oke. betul. Dan ini lebih murah. Betul. Oke. Karena tidak perlu Sekarang uang. biasa kan setelah kuliah kita dikasih tugas nih. Iya, betul, Pak. Nah, berarti dosen mengupload juga tugasnya. Tugas, betul, Kita Pak. tinggal klik. Iya.
Nah, untuk mengerjakan tugas, tugas. adik-adik tinggal mengklik tugas apa yang mau dikerjakan. Ya. Ya, misalnya saya mau kerjakan tugas 2 nih. Ya. Ya, tinggal klik. Ya, nanti di sini ada istilahnya submission status. Jadi status submisi atau status pengirimannya seperti apa. Ya. Nah, di sini kita bisa baca statusnya not attempt, ini berarti adik-adik belum mengirimkan tugas tersebut. Kemudian grading status not graded, ini berarti ya karena belum dikirim pasti belum diberi nilai. Ya, kemudian ini adalah due date, adalah tanggal batas akhir pengiriman. Oke. Jadi jangan sampai adik-adik lupa ini tanggalnya ya. Kemudian ini time remaining adalah sisa waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tanggal pengiriman akhir, ini batas akhir. Jadi batas akhirnya. Berarti bagus dong Om Takdir ya. Iya betul Pak. Sekarang kalau dulu kalau offline kan biasa kita lupa. Lupa betul. Terus enggak ada kepastian kapan waktunya dikumpul, nanti pertemuan berikut misalnya. Ataukah tidak jelas apakah setelah dikumpul dosen periksa atau tidak. Betul, Pak. Sekarang dengan kalam ini semua bisa terlihat karena ada ada statusnya. Betul, oh, saya sudah kirim, dosen saya sudah periksa, dosen saya sudah nilai, saya tepat waktu mengirim. Jadi tidak ada lagi nanti bilang, oh kamu tidak ada nilaimu karena hilang tugasmu, nggak bisa. Ada riwayatnya. Di sini tidak ada istilah tugas hilang. Tidak ada lagi. Sudah terekam. Dan tidak ada lagi istilah kumpul tugas, jilid tugas, nggak ada lagi. Jadi selamat tinggal fotokopi. Selamat tinggal fotokopi ya. Salah satu yang kena imbas dari kalam ini adalah fotokopi dan pembelian kertas. Betul, Pak. Yang laku dan tinta. betul, Pak. Tinta printer. Cuma yang jadi masalah internet. Itu memang ya selalu ada masalah, tetapi di mana ada usaha di situ ada jalan. Betul Pak, yang penting ada kemauan. Iya. Oke. Jadi kita lanjut ya. Nah, sebelum kita menjawab soal tentu kita harus melihat isi soalnya ya. Untuk mendownload soalnya ya silakan adik-adik mengklik nama soal ini. Ya, kemudian nanti sistem akan mengarahkan untuk mendownload. Ya, adik-adik simpan, klik tombol save. Ya, nanti di sini bisa kita lihat, kita buka bagaimana sih sebenarnya bentuk soalnya. Ya, tinggal dibuka. Mau soal tugas, mau soal ujian tengah semester, betul, mau Pak. akhir semester, gitu. Ya, ini. Jadi ini tugasnya, kemudian adik-adik kerjakan di lembar terpisah ataupun lembar di bawahnya ini bisa. Setelah itu dikirim. Nah, tentu bagaimana cara mengirimnya? Nah, cara mengirimnya ya misalnya tadi kita statusnya di sini ya. Jadi ketika kita login, statusnya di sini. Kita ingin mengirim nih sekarang bagaimana? Nah, misalnya tugas 2 mau dikirim. Ya, kita tugas 2 kita kirim. Ya, tetap dia akan ke sini dulu, kemudian kita klik tombol add submission. Submit betul Pak ya. Kalau sudah disubmit, download tadi tugasnya. Iya betul Pak, upload Pak. Ya. Upload ya. Jadi upload dulu, upload dulu tugasnya masuk. Tugas setelah sudah itu send kirim. Iya betul Pak ya. Jadi, tapi ya anak-anak juga biasa kirim tugas, kasihlah sedikit keterangan. Betul Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Mohon maaf, saya Sakir Sabara, terlampir tugas 2 saya. Semoga Bapak berkenan untuk mengoreksi atau memeriksa. Kalau ada kekurangan mohon kami menunggu umpan balik. Kan enak perasaan dosen. Betul, Pak, ya. Kalau ada gitu. Jangan cuma tugas kok kirim. Kasih sedikit. bersehelo sedikit. Narasi. Kasih narasi sedikit. Jangan cuma bisa bikin caption di Instagram, di Facebook, di Twitter. Tapi kalau tugas tidak ada captionnya. Narasinya. Betul, terus Pak. kembali dulu ke tugas tadi. Tidak bisa, jangan sampai ada anak lewat rajim Pak. 5 tugas di situ nak kerja memang semua hari pertama, ndak bisa toh? Iya betul Pak. Bisa atau tidak? Bisa Diklik. Pak. Jadi tugas itu tidak belum bisa. masuk materinya, tapi daripada ndak ada waktuku ngopi-ngopi, ada internet, nah 5 saya lihat tugasnya di mata kuliah bisa dikerja memang. Jadi pengerjaannya itu jadi sebenarnya tergantung dari dosennya Pak.
kadang itu dosennya menyembunyikan tugasnya jadi Ya. tidak kelihatan. Oke. Kadang juga itu tugasnya kelihatan Iya, tapi oke. belum bisa dikirim. Oke. Iya begitu Pak. Berarti kalau anak-anak kreatif rajin tinggal lihat Tinggal lihat, betul. di kalam ini Ya. yang mana tugas open. Betul. Ada waktu luangku ku kerja memang Kerja, nih. betul. Nanti pada saat mau dikirim Kirim, baru saya kirim. tinggal kirim, betul Pak. Iya, betul. Berarti pintar-pintarmu Ya, anak muda. pintar. Pintar-pintarmu atur waktu anak Betul. muda. Jadi tidak ada lagi alasan, tidak ada kesempatan kerja tugas. Iya, Pak. karena semua open misalnya. open, Kalau betul. dosennya Pak Takdir open semua tadi. Open semua ya. Jadi Ini silakan tugas kalau juga, ada kemampuanmu kerja sebelum materi silakan. Silakan. Tapi waktu pengirimannya nanti ada waktunya. dibatasi ya betul Pak. Ya karena mabuk juga dosen Pak. Kalau tiba-tiba satu kelas nak kerja semua Sebenarnya 5 betul, tugas, ya, betul, mabuk betul. kita periksa Pak. Periksa, betul, Nah belum Pak. materinya. Betul materinya ya. ya. Yang Oke. kedua bisa saja materi jawabannya itu kan tidak sesuai dengan yang inginkan karena kan materinya belum disampaikan. Oke. Iya, betul, Pak. Jadi diklik tugasnya seperti tadi. Jadi kalau kita mau mengirim tugas ya pilih tugas yang mau dikirim, ya misalnya ini. Ya kemudian klik tombol add submission. Ya kemudian untuk mengirim tugas atau mengupload klik tombol add yang paling kiri ini. Kiri atas. Ya betul. Oke, cari file. Kemudian choose file ya, pilih file atau cari Oke. file. Ya misalnya file jawaban saya. Ah, Ya misalnya ini ya, contoh saja ya. anggaplah Ya. Anda simpan. Jadi pintar-pintar sekarang mahasiswa harus pintar bikin nama-nama file. File betul Pak. Ya. File-file mata kuliah apa? File mata kuliah, file tugas Pak ya itu. Ya, jadi harus pintar-pintar. Hati-hati anak muda salah kirim file. Bahaya. Waspadalah. Waspadalah, ya. Ya, gapan fotonya cowok muka kirim Kirim, dah sadar sadar, selesai. selesai Oh kok. seles. Call sales ya. Ya setelah tampil jadi pastikan file tugasnya ini tampil. Oke. Kemudian klik tombol save. Oke. Ya. Nanti kita tunggu beberapa saat, nanti akan muncul seperti ini. Oh, ada riwayat lagi. Riwayat lagi. Ya, di sini ada riwayat lagi. Jadi tadi no attempt, sekarang submitted for grading. Oke. Submitted for grading. Eh, Ya, kemudian Nanti ya. kalau ini tugas sudah dikirim, berarti ada notifikasi sampai ke dosen bahwa ada tugas masuk. Betul Pak, iya. Oke, oke. Ya, jadi ini jadi di sini ada pilihan apakah kita mau mengedit atau tidak. Oke. Ya, kalau misalnya ini sudah Anggap final, sudah menganggap sudah tidak selesai, perlu ya. diedit. Nah, sekarang bagaimana dari sisi dosen ya? Ya. Nah, dari sisi dosen, ini coba saya login sebagai dosen. Bagaimana anak-anakku semua, adik-adik semua setelah mengirim dosen itu gimana sih? Tadi ada notification. Ya, Ya, setelah itu dosen anggaplah sekarang kita buka. Ya, ini Pak sekarang kita Takdir buka. lagi sebagai Ya. dosen nih. Ya, sebagai dosen, coba saya buka, saya mau periksa tugasnya ini. Ya. Ya, tadi itu Mau tugasnya. periksa tugasnya Sakir Sabara. Ya, betul. Ya. Di sini tinggal sang dosen buka tugas yang mau diperiksa. Ah, Ya, kemudian di sini ada informasi ah. bahwa ada satu kiriman. Oh, ada Ya, masuk satu. Submitted betul Pak. Rajin, yang paling rajin Paling ini rajin, mahasiswaku ya. ini. Belum 1 jam selesai kuliah, ada nih tugasnya tugasnya masuk. Betul Pak. Wih, belajar di mana dia nih jago ini. Jadi di sini partisipan ini menunjukkan berapa banyaknya mahasiswa dalam Ya, kelas. misalnya 20 orang. Ya, betul Pak. 4 jadi 20, kelihatan. Oh, Ya, baru satu kasih baru masuk satu yang tugas. Betul. Kemudian di sini needs grading artinya yang butuh untuk dinilai. Oke. Ya, berarti baru satu. Jadi anak-anak terbuka sekarang nilainya Betul, ya. Pak, iya. Setiap tugas kelihatan, oh saya tugas pertama sekian nilaiku. Iya, iya, Nanti betul, kalau 5 tugas, oh berarti anak-anak bisa kalau bagus ujian tengah semesterku, bagus ujian akhir semester, dapat A saya Ya, ini. betul Pak. Ya. Jadi tidak ada lagi istilahnya Subjektivitas. Oke, ya. oke. Karena semua Bisa terbuka. dikomplain, bisa dikomplain. Betul Pak, bisa dikomplain. Karena ada riwayat. Ada riwayat, ya. Oke. Betul, ada historinya. Nah, untuk si dosen tinggal mengklik view all submission kalau dia melihat semua tugas yang masuk. Ya, ini ada semua tugas yang masuk. Ya, di sini dia lihat, oh ini sudah no submission, ini berarti statusnya belum mengirim. Yang mengirim tadi baru 1 orang. Ya. Ya, tinggal diklik tombol grade. Ya, kemudian sang dosen akan memberikan nilai setelah diperiksa tentunya ya. Jadi setelah dibaca. setelah dibaca, dia dosen bisa membaca lewat sini Ya. filenya. Kemudian diberi nilai ya. Anggaplah nilainya dapat 90 nih ya. Oke. Kemudian sang dosen memberikan feedback, Oke. komentar.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak jomblo. Karena kau mungkin karena masih jomblo tidak diganggu oleh pacar, maka nilaimu ternyata hebat. 90. Terkirim sampai notifikasi sama kau. Di warung kopi lagi nginum kopi, tiba-tiba masuk nilai, "Are, dapat 90 dari dosen tugas pertama." Gitu kira-kira. Anda mendapatkan nilai 90. Ya. Dosen nih mengirim. Dosen mengirim ya. Sip, ya. Langsung. Mahasiswa bilang, belum 5 menit. Ada mi balasannya dosenku, jangan-jangan satu tempat warkop kayak ini dosenku. Ya, ini gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dari sisi mahasiswa. Oke. Ya, di sini ya, coba kita lihat apakah sudah tersimpan nilainya atau belum. Mahasiswa bisa cek nilainya. Iya. Oh, ternyata belum ini, Pak. Di situ dicek nilai. Iya, jadi sini cek nanti nilainya muncul. Iya, Pak. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya Pak Takdir. Ya, selanjutnya adalah bagaimana cara melakukan absensi ya. Oke. Jadi absensi Pak itu ya. Tadi kita sudah tahu cara masuk mata kuliah mana, terus tugas bagaimana cara mengerjakan dan mengirim tugas. Sekarang bagaimana cara mengabsen kalau saya kuliah. Ya, betul. Jangan sampai saya rajin ke kuliah lupa absen. Absen. Coba saya lihat dulu ya. Ya, jadi pertama-tama tentu dosen membuat dulu jadwal absensi. Ya, misalnya seperti ini tanggal 11 jam. Anggaplah hari ini dah. Iya, 14 lah ya. Sampai jam 15. Oke. Ya, 1 jam saja diberi waktu. Ya. Ya. Dosennya ini bagus karena dia toleransi terlambat 1 jam. 1 jam betul. Ya, nanti si mahasiswa tinggal masuk ke absen. Ya, kemudian nanti dilihat di sini. Saya mau absen yang tanggal 11 jam 2. Ya, submit attendance. Ya, tinggal di sini adik-adik atau mahasiswa pilih. Oh, saya hadir nih. Nah, kemudian dia save change. Kalau detindis itu yang tadi. Ya, Pak. Detindis yang lain. Oh, berarti itu terekam, Pak. Kalau misalnya dia tindis sebelum mengklik tombol save bisa diganti. Oke. Iya, bisa diganti ya. Ini ya di sini. Kalau salah tindis tiba-tiba terlanjur di save. Ya, berarti harus konfirmasi ke dosennya, Pak. Oke, konfirmasi langsung. Dosen, ya. WA lagi. WA lagi. Ya, betul, Pak. Ya. Nah, di sini sudah tercatat. Biasa ton kan ada mahasiswa itu malele. Ya. Sementara klik-klik di sini ada ton lihat handphonenya. Betul. Atau Akhirnya, sementara kuliah mak game juga. Salah tindis, salah saya kok, sales kok. Ya. Nah, kok harus konfirmasi ulang. Ya, di sini sudah kelihatan, Pak, apakah mahasiswa itu terlambat atau tidak. Oke. Ya, ini. Ada jamnya. Ada jamnya, betul, Pak. Iya. Oke. Ya, seperti itu. Nah, dari sisi dosen, oke. Ya, tinggal dia lihat ini ada konfirmasi status. Oke. Ya, di sini. Oh, ya berarti si A tadi ini sudah absensi. Oke. Ya, nanti si dosen. Berarti 4 tadi misalnya, baru satu sudah absen. Betul, ya. Bating, enggak tahu di mana masih tidur kini yang 3. Ya, di sini dosen bisa anggap dia alfa, Pak. Oke. Iya, misalnya kita sepakat. Ya. Saya toleransi 15 menit. Betul. Absen semua. Betul. Begitu pas 15 menit tidak ada absen maka alfa. Alfa, betul. Biar masuk kok nanti enggak bisa, enggak apa-apa kok ikut kuliah tapi secara absensi alfa. Alfa, betul, Pak. Iya. Jadi dosen bisa langsung mengalfa, Pak. Oke. Dosen save. Ya. Jadi seperti ini, Pak. Jadi nanti si dosen sebagai bentuk pelaporannya ke program studi tinggal membuat report saja, Pak. Selesai waktu kuliah. Waktu kuliah. Selesai meja kuliah. Ya. Mau melapor ke jurusan atau prodi. Iya. Connect langsung ke universitas bahwa hari ini saya mengajar. Betul, Pak. Iya. Selesai tugas kor ini mengajar. Langsung tindis ini, Pak, report. Iya. Nah, dosen. Bukan mahasiswa ya, Bukan ini dosen. Mahasiswa, ini dosen, Pak. Nanti send message. Oke. Ya.
dan selesai. Oke. Gitu, Pak. Begitu saja. Begitu saja, betul, Pak. Jadi simple sekali. Mahasiswa begitu saja. Iya, cuma Dari awal tadi bikin akun NIM-nya atau STB-nya, Iya. terus bikin password sendiri, Iya. kuliah mi. kuliah, betul, Pak. Kuliah mi. Kuliah. Nah, tinggal fokus. Iya, Jangan sampai mata kuliah hari ini kau masuk mata kuliah ben enggak ketemu. enggak ketemu, betul. Karena sistemnya begitu. Iya, sudah Semua diatur. terjadwal. Iya. Terjadwal di sistem. Tidak ada mi juga kasih pindah-pindah mata kuliah. Iya. Susah mi kasih pindah-pindah mata kuliah karena sistem. Sistem, betul. Nah, kalau dulu Kang hari ini sibuk karena bisa ditunda sebentar sore, susah kok, tidak susah bisa, kok, betul. susah kok Rahing, susah kok, pokoknya susah kok, gitu. Nah, sekarang dari sisi dosen Pak Takdir, Iya. tutorialnya, atau kita habiskan dulu untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa cuma sesingkat itu. Iya, jadi mahasiswa cuma kewajibannya adalah melihat materi, Iya. mengerjakan tugas dan mengirim tugas. Iya, karena yang menginput mata kuliah yang diprogramkan, terus dia semester ini berhak kuliah atau tidak, Iya. adalah sistem. Sistem, betul. Nah, staf yang input semua mata kuliahnya Iya. sesuai dengan kartu rencana studinya. KRS-nya, betul. Nah, semua kartu rencana studi sesungguhnya ada di sini. Iya, Nah, betul, Pak. tinggal Iya. anak-anak sekarang masuk, oh kuliahku. Kuliah, Jadi sesuai betul. dengan kartu rencana studinya, tinggal ikuti jadwal kuliahnya, masuk ke kalam. Iya. Kalau belum ada akunmu, bikin akun, Akun, betul. nomor induk mahasiswa atau stambukmu, jadikan username, Iya. bikin password, bolehlah passwordnya nama pacarmu, Iya. boleh nama bapakmu, boleh nama mamamu, yang mudah lah kau ingat. Betul. Setelah itu ikuti menu-menu yang tadi yang Iya, dijelaskan. betul, Pak. Ya, jadi tinggal melihat apa yang sudah disediakan dosen, Pak. Oke. Ya, tinggal pokoknya menikmati saja lah. Oke. Dan Menikmati, ini adalah salah satu solusi di tengah keluhan mahasiswa satu semester kemarin mahal, rumit, pakai Zoom. betul, Pak. Iya. Nah, kalau ini anak-anakku sekalian, misalnya kalian terkendala jaringan, tinggal konfirmasi ke dosen. Pak, saya terkendala jaringan. Iya. Tapi nanti kalau saya dapat jaringan, saya download Materi. mata kuliahnya, materinya. Iya. Kalau siapa tahu karena saya tidak ikut ini karena jaringan, siapa tahu ada tugas tambahan. Iya, betul, Atau Pak. ada Iya. apalah dari dosen. Iya, yang bisa seperti iya, itu. betul. Karena kita tahu situasi juga tidak semua bagus jaringannya. Betul, Pak. Iya, betul. Jadi iya. bukan berarti ada sistem kalam ini semua serba kaku, tidak. Tidak, ya. Tidak. Ada kondisi-kondisi tertentu Ya. yang membuat kita tetap ada batas-batas toleransi. Dengan catatan konfirmasi, Konfirmasi, betul. komunikasi. Komunikasi, ya. Jaga hubungan komunikasi. Iya, betul, Pak. Minimal kemana? Ketua tingkat, teman, dan dosennya. Ya. Dosen di FTI semua terbuka untuk berkomunikasi. Apalagi sekarang ini kan sudah ada WA group masing-masing kelas. Sudah ada. Setiap Iya. angkatan, Setiap kelas. setiap kelas ada WA ada grupnya. grupnya, Setiap mata kuliah Mata ada kuliah. WA grupnya. Jadi semua bisa dikonfirmasi dengan mudah. Iya, Pak. Soal jaringan kita bisa maklumi, Iya. kita paham. Tapi jantung kok juga satu semester hilang jaringanmu. Hilang jaringan. Karena itu Itu sudah itu tidak juga masuk akal modus, juga. modus, betul, modus. Kita tahu nanti di mana modus karena Iya. kita akan cek, oh di mana dia. Betul, Pak. Kita akan lihat provider apa yang ada di Di sana, kampungnya, betul, kita iya. bisa tahu lah. Jangan sampai kau di warkop saja atau di kafe saja ada internetnya tapi kau tidak digunakan untuk positif. Iya, Pak. Saya kira itu mahasiswa Ya. Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia, anak-anakku dari teknik industri, teknik kimia, teknik pertambangan. Ayo kita beradaptasi, ayo kita gunakan learning management system kalam ini dengan baik, dengan bijak. Terus sebelum kita akhiri, Iya, Pak. ada saran-saran mahasiswa setiap selesai kuliah, ada kritik atau ada usulan mahasiswa, bisa enggak dia mengetik? Iya, jadi mahasiswa itu bisa memberikan saran. Ya, jadi nanti di dalam di sini, ya ini nanti ini adalah bisa mahasiswa mengirimkan pesan ke dosen. Ya, jadi nanti mahasiswa mengetikkan apa, ini kan dosennya, tinggal klik, dia mengetik apa. Oke. Ya, seperti itu, Pak. Oke, misalnya Pak ada ini materi baru saya Betul. Pak, berbeda dengan Bapak jelaskan. Ya. Ini Pak bagaimana? Bisa? Atau misalnya, maaf Pak, ini tugas saya terlambat, bagaimana Iya. Pak? Bisa. Bisa di sini, betul. Iya. Nanti saya dosen kalau misalnya dia mengizinkan, Pak nanti dia terlambat bukakan. tugasku Pak. Kenapa? Kemarin saya bantu orang tuaku ke sawah.
Ya. Kebetulan hujan keras Pak kemarin, jadi akhirnya tanaman yang kita tanam harus dibantu orang tua, jadi terlambat Pak. Enggak apa-apa. Chat di situ. Chat di sini betul Pak. Ya. Terus pada saat kuliah berlangsung ada misalnya kan ada sesi-sesi diskusi tanya jawab, di mana itu Pak Takdir? Di sini juga. Di sini juga Pak ada. Jadi nanti si dosen bisa menyiapkan forum diskusi. Oke. Ya, forum diskusi untuk mahasiswa. Jadi nanti sebagai contoh ini misalnya saya berikan contoh bagaimana si dosen menyiapkan forum diskusi ya. Diskusinya 2 arah, 3 arah atau 1 arah? 2 arah Pak. Oh 2 arah. Iya, jadi seperti chatting. Oke. Ya, jadi dosen mengirimkan pesan. Nggak bisa voice. Belum bisa. Oh belum bisa. Tolong dong dikembangkan voice, supaya bisa nanti pakai voice. Mudah-mudahan semester depan kita sudah bisa diskusi pakai voice. Kalau Pak, kalau misalnya video bisa Pak. Diskusi video langsung seperti Zoom. Di sini ada fasilitas. Ada fasilitasnya. Oh, udah nggak usah voice, video aja. Video aja betul Pak. Video iya. call. Video Bisa call, beberapa betul. orang. Bisa. Oh, bisa satu kelas. Bisa satu kelas Pak. Jadi apalagi. semua yang join di dalam kelas ini bisa. Iya, misalnya 21 kelas, bisa kita video conference. Iya betul Satu Pak. kelas. Iya. Ya sudah, apalagi Pak Takdir. Betul, iya. Keren. Nah itu Iya. semua kan. Iya. Nah itu tinggal kita beradaptasi. Iya betul. Beradaptasi di era digital, apalagi di masa pandemi COVID-19. Iya. Nah ini penting. Jadi sekali lagi anak-anakku sekalian, ayo terus masuk pelajari sistem atau learning management system ini yang kalau di UMI namanya KALAM. Iya. Pahami dengan baik, pahami semua fitur-fiturnya dengan baik. Kalau ada yang Anda kurang jelas, silahkan chat di akun media sosial prodi masing-masing. Kalau Anda yang kurang paham, silahkan masuk di grup WA perangkatan atau grup WA per mata kuliah. Nah itu kira-kira semua serba mudah. Satu kelemahannya. Kalau tidak mau usaha Pak. Kalau tidak mau berusaha dan habis kuota. Ya. Itu. Tapi selemah-lemahnya Iman, carilah WiFi gratis. Minum kopi gelas kecil 5.000 rupiah, tapi tinggal duduk 5 jam. Wah, 1.000 per jam. Betul. Bisa selesai 2 mata kuliah atau 3 mata kuliah. Wah, luar biasa. Iya. Saya kira itu, mohon maaf anak-anakku sekalian kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan tutorial learning management system KALAM ini dapat Anda pahami, dapat kita aplikasikan, dan ini bisa membantu proses pembelajaran kita terutama di masa pandemi ini. Kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu agar kita bisa kombinasikan nanti antara LMS KALAM dengan offline. Ya, Nah betul, itu Pak. kira-kira. Kita berdoa mudah-mudahan tidak terlalu lama kita berada di situasi yang sangat sulit di tengah multi krisis pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Om Takdir. Ya, sama-sama Pak. Takdir Sarip. Ini sekarang saya ajak diskusi dalam kapasitas sebagai dosen teknik kimia Fakultas Teknologi Industri. Padahal ada jabatannya sebenarnya, tapi nggak usah saya sebutkan. Ya, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.